Pastikan pada saat mengecor kolom di lantai 1 itu disisakan besinya ya seperti ini ya. Nah, 6 besi ini yang kelihatan ujungnya ini adalah besi sisaan kolom dari lantai 1 sahabat PU. Jadi prinsipnya semua pembesian di konstruksi beton bertulang itu terhubung ya. Nah, kolom praktis ini tidak ada kolom di bawahnya, dia hanya tertumpu pada pembesian balok ya. Nah, dicor secara bersamaan ini maka sangat nyambung ya antara bata ringan dengan kolom. Kolom ini akan kita cor secara independen. Nanti kita bingkai dengan begesting sisi kanan, kiri, dan depan belakang. Kemudian kita cor ya, nanti akan terekspos kolom-kolom ini sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek bangun rumah 2 lantai dengan atap rooftop, atau bisa kita kategorikan dengan rumah 3 lantai sahabat PU. Proses yang sedang berlangsung ya adalah pemasangan bata ringan dan juga pengecoran kolom lantai 2. Berikut juga dengan perakitan besi-besi balok lantai 3. Namun pada bahasan kali ini saya mau fokus untuk mereview atau berbagi tentang kolom di lantai 2 sahabat PU. Jadi kolom di lantai 2 ini ada 2 jenis, yaitu kolom struktur dan kolom praktis. Kolom struktur adalah kolom utama yang menyangga struktur rumah secara vertikal di lokasi proyek ini sahabat PU. Kemudian kolom praktis adalah kolom-kolom yang mengikat bata ringan satu dengan yang lainnya dan juga menjadi sudutan-sudutan ruang di lokasi proyek ini sahabat PU. Kemudian kolom-kolom struktur di lantai 2 ini semuanya terhubung langsung dengan kolom struktur di lantai 1. Misalnya adalah yang ada di depan ini. Kemudian jarak kolom di lokasi proyek ini semuanya dengan bentang-bentang standar ya. Kurang lebih ada di 3 meteran sahabat PU, karena rumah ini ada di lebar 6 meter kalau kita lihat dari depan. Maka ada 3 as ya kalau dari depan, di ujung situ, di tengah, dan di sisi kanan. Kemudian menerus ke belakang ya kurang lebih gridnya ada di 3 meteran ya. Itu ke sini 3 meter ya. Kemudian ada ya 3,5 meter atau 3 meter gitu ya, seterusnya. Jadi nggak ada bentang lebar di lokasi proyek ini sahabat PU. Kemudian di lantai 1 itu pengecoran sudah selesai 100% untuk kolomnya, bahkan begestingnya atau perancangnya sudah siap untuk dibongkar. Kemudian pastikan pada saat mengecor kolom di lantai 1 itu disisakan besinya ya seperti ini ya. Nah, 6 besi ini yang kelihatan ujungnya ini adalah besi sisaan kolom dari lantai 1 sahabat PU. Jadi prinsipnya semua pembesian di konstruksi beton bertulang itu terhubung ya. Walaupun proses pengecorannya berbeda, namun besinya itu terhubung ya. Nah, syarat sambungan antar besi tersebut itu sahabat PU bisa pakai rumus 40D atau 60D. D adalah diameter sahabat PU, tinggal dikalikan saja ya. Nah, seperti itu ya, kurang lebih ya, nggak harus tepat-tepat amat. Untuk bangunan sederhana notnya seperti itu ya. Beda lagi kalau bikin high rise building ya, itu butuh hitung-hitungan yang profesional seperti itu sahabat PU. Kemudian dari sambungan-sambungan dari lantai 1 itu ya, itu bisa langsung disambungkan dengan kolom di lantai 2-nya. Nah, kebetulan kemarin di lantai 1 itu terdapat 8 tulangan besi utama, namun begitu sampai di lantai 2 tinggal 6. Yang 2 itu kita potong atau kita tekuk.
kita masukkan ke dalam pengecoran plat dak lantai 2 ini sahabat PU, seperti itu. Karena berlanjut di lantai 2-nya itu hanya pakai 6 tulangan utama ya, seperti itu. Kemudian jangan lupa di bagian bawah ya, besi di lantai 2-nya itu ditekuk ya, seperti ini. Nah, tekuk seperti ini. Kemudian untuk kolom-kolom struktur ya, seperti ini, itu nggak boleh berselisih ya antara kolom di lantai 1 dengan kolom di lantai 2 ya. Walaupun memang ada beberapa titik yang mengharuskan atau secara desain harus geser sedikit gitu ya, namun nggak boleh secara dominan ya, karena syaratnya bahwa kolom di lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu harus menerus, karena saling menurunkan bebannya sahabat PU secara vertikal ya, seperti ini ya. Nah, beda lagi ceritanya kalau kolom praktis. Nah, yang ada di depan ini adalah kolom praktis. Kolom praktis itu struktur ya ibaratnya sekedarnya aja gitu ya, untuk menjadi sambungan antara sudut-sudut ruang, kemudian antar bata ringan, kemudian ya seperti itulah. Nah, kolom praktis ini tidak ada kolom di bawahnya. Dia hanya tertumpu pada pembesian balok ya. Jadi di bagian ini di sini tuh ada balok ya, ada balok sampai ke sana ya. Kemudian kolom praktis ini di stack ke pembesian balok sahabat PU, seperti itu. Kemudian ya kolom praktis itu sahabat PU pun pakai besi 8 sudah cukup sahabat PU. Namun di sini kita pakai besi 10 yang ulir ya, seperti ini. Kemudian proses pengecoran kolom ya itu bisa kita barengin dengan pemasangan bata ringan atau pemasangan dinding. Bisa juga kita cor sendiri kolom-kolomnya ya. Nah, kebetulan di lokasi proyek ini nanti dibangun secara bertahap atau rumah tumbuh, dimana kita merampungkan strukturnya 100% sahabat PU. Kemudian sekat-sekat ruangnya di lantai 2 ini ya, sekarang saya sedang berada di lantai 2. Itu bata ringannya hanya dibangun selubung luarnya saja, bagian belakang, depan, kanan, kiri ya. Namun sekat-sekat ruang di tengahnya menyusul. Nah, malah bagus nih sahabat PU, nanti kita bisa menjelaskan kolom yang dicor bersamaan dengan bata ringan dan kolom yang dicor secara sendiri sahabat PU. Nah, kolom yang dicor bersamaan dengan pasangan bata ringan ya sahabat PU adalah yang ada di depan ini. Nah, ini kolom struktur ya, kolom struktur. Nah, ini dia nih. Ini lebarnya di 30 cm. Nah, dicor secara bersamaan ini maka sangat nyambung ya antara bata ringan dengan kolom ya. Sangat komposit, sangat nyambung. Salah satu keuntungannya adalah seperti itu. Ya, walaupun keduanya itu sah-sah saja. Ya, jangan ada perdebatan di situ sahabat PU, jangan suka berdebat ya, baiknya kita diskusi ya. Kemudian mau dicor bersamaan dengan dinding boleh, mau dicor secara independen boleh ya, boleh saja seperti itu dengan syarat dan ketentuan ya pastinya. Kemudian dicor, kemarin kita cor kolom-kolom ini dengan material beton side mix, kita aduk secara manual ya. Kemudian begitu sampai di ketinggian tertentu gitu ya, kita cor ya, sebagai penguat daripada pasangan bata ringan kita juga ini. Karena bata ringan itu kalau belum dicor kolom kanan kirinya itu rawan rubuh. Tapi kalau sudah dibingkai dengan kolom-kolom, bata ringannya ini akan kuat sahabat PU ya. Kemudian kita pasang sudah setinggi 3 meter sahabat PU ini. Kalau nggak salah ini kemarin 3 tahap pengecoran kolom ya, seperti itu. Nah, jadi dia menyatu banget dengan pasangan bata ringan di sisi kiri dan di sisi kanannya. Kemudian untuk di bagian ini, berhubung nanti kita nggak bikin sekat ruangnya ya, ini kolom ini akan kita cor secara independen. Nanti kita bingkai dengan begesting sisi kanan, kiri, dan depan belakang. Kemudian kita cor ya, nanti akan terekspos kolom-kolom ini sahabat PU. Jadi seperti itu. Kemudian nanti berlanjut ya di lantai 3-nya nanti juga disisakan ini, malah kurang lebih masih ada 1 meteran nih. Nanti di atasnya tertumpu balok, kemudian di atasnya ada pembesian plat dak lantai 3 dan masih ada sisa besi lagi ya. Jadi seperti itu. Jadi berpikirnya harus jauh ke depan ya, bagaimana nanti besi-besi ini akan saling terkait satu sama lain. Jadi baik secara horizontal, secara vertikal itu semuanya terhubung ya, besi-besinya. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan ya, bahasan mengenai kolom di lantai 2 proyek Nugroho PU ini.
Semoga menginspirasi sahabat PU. Kita ketemu pada bahasan berikutnya. Sahabat PU, semangat membangun.